Nama saya Serina Zahra dengan NPM C1C022070. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai provisi dan kontingensi. Istilah umum yang digunakan untuk sesuatu yang memiliki ketidakpastian dari sisi kejadian dan jumlah adalah kontingensi. Namun istilah provisi dibedakan dari kontingensi untuk menjelaskan terminologi yang berbeda. Dalam PSAK 57, revisi 2004, provisi disebut sebagai kewajiban diestimasi. Provisi bentuk kontingensi yang disajikan dalam laporan keuangan, sedangkan liabilitas kontingensi hanya diungkapkan dalam laporan keuangan. Liabilitas kontingensi menurut PSAK 57 revisi 2009 adalah yang pertama, liabilitas potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Atau yang kedua, liabilitas kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu atau tidak diakui karena tidak terdapat kemungkinan besar entitas mengeluarkan sumber daya untuk menyelesaikan liabilitasnya. Yang kedua, jumlah liabilitas tersebut tidak dapat diukur secara andal. Provisi dan kontingensi dapat muncul karena munculnya peristiwa mengikat, yaitu peristiwa yang menimbulkan kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif yang mengakibatkan entitas tidak memiliki alternatif lain kecuali menyelesaikan kewajiban tersebut. Kewajiban hukum adalah kewajiban yang timbul dari suatu kontrak, peraturan perundang-undangan, atau pelaksanaan produk hukum lainnya. Kewajiban konstruktif adalah kewajiban yang timbul dari tindakan entitas berdasarkan praktik baku masa lalu, kebijakan yang telah dipublikasi atau pernyataan spesifik yang memberikan indikasi kepada pihak lain dan akibatnya menimbulkan ekspektasi kuat dan sah kepada pihak lain bahwa entitas akan melakukan tanggung jawab tersebut. Selanjutnya, provisi diakui jika memenuhi 3 syarat, yaitu yang pertama, entitas memiliki kewajiban kini atau baik bersifat hukum konstruktif sebagai akibat peristiwa masa lalu. Yang kedua, kemungkinan besar penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya. Dan yang terakhir yaitu estimasi yang andal mengenai jumlah liabilitas, nilainya dapat diukur dengan andal dapat dibuat. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.